Oke, kali ini kita bakal bahas sebuah eksperimen yang menarik banget. Apa jadinya kalau seorang pakar trading ngasih ujian pertama buat asisten AI-nya, si Gemini? Ini bukan cuma cerita soal teknologi ya, tapi juga soal kolaborasi, soal kesalahan yang nggak terduga, dan pelajaran penting tentang masa depan kita bareng AI, khususnya di dunia keuangan. Nah, semuanya berawal dari sini. Si pakar ngasih lembar kerja dari sistem trading miliknya yang namanya DNA 1978 ke Gemini. Coba bayangin, ini tuh kayak ngasih peta harta karun yang super rumit. Ujiannya kelihatannya simpel. Bisa nggak si AI ini, si Copilot barunya ini, ngebaca peta pasar dan jalan sendiri? Jadi pertanyaannya simpel banget kan? Bisa nggak sih AI ini ngerjain tugasnya dengan bener? Ekspektasinya sih tinggi ya, tapi hasilnya, wah bener-bener di luar dugaan. Jadi, apa sih yang ditemuin sama AI ini pas dia kerja sendirian untuk pertama kalinya? Jawabannya cukup bikin kaget. Cepat banget. Si Gemini ini langsung analisis data dan keluar dengan kesimpulan yang percaya diri banget. Kondisi pasar saat itu strong bearish. Dia bahkan ngasih target spesifik di angka 1348X. Ya, di atas kertas semuanya kelihatan sempurna. Awalnya. Tapi disinilah ceritanya jadi menarik. Momen di mana si pakar, si manusia ini ngecek hasil kerja partner AI-nya. Begitu dia cek datanya secara manual, si pakar ini langsung sadar, wah ini ada yang nggak beres banget malah. Seluruh fondasi analisis si AI ini ternyata keliru total. Dan ini nih puncaknya. AI dengan yakinnya bilang strong bearish, sementara analisis manusia yang benar itu justru kebalikannya 180 derajat, strong bullish. Ini bukan sekedar salah ketik ya, ini kesalahan fatal yang bisa berakibat rugi besar. Terus kok bisa sih? Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk kita bedah bareng-bareng dan lihat kenapa si AI ini bisa melenceng sejauh itu. Dan ini bagian yang paling bikin geleng-geleng kepala. Coba lihat logikanya. Aturan itu simpel banget. Kalau posisi buka atau OP di angka 13532 itu lebih besar dari batas atas atau KA di 13522, maka hasilnya adalah strong bullish. Sesederhana itu. Aturan dasar yang entah gimana bisa kelewat sama kecerdasan buatan secanggih ini. Tapi yang paling menarik itu bukan soal kesalahannya. Tapi pasti pakar nanya langsung ke AI-nya, kenapa kamu bisa salah? Jawabannya jujur, nunjukin tingkat kesadaran diri yang bikin kaget. Gemini nggak ngelas, nggak cari-cari alasan. Dia ngaku dengan jujur, singkat, dan padat. Dia tersesat pas mencoba membedakan rumus-rumus dasarnya. Sebuah pengakuan yang kedengerannya manusiawi banget ya. Jadi, kalau dirangkum, ada dua penyebab utamanya. Pertama, ya murni kesalahan teknis, dia salah pakai rumus. Tapi yang kedua ini nih, yang mirip banget sama kita manusia, bias konfirmasi. Jadi, si AI ini udah punya asumsi awal kalau market itu strong bearish. Dan tanpa sadar, dia cuma nyari-nyari data yang ngedukung asumsinya itu. Wah, persis kayak kita kan? Nah, pada akhirnya cerita ini bukan tentang gagalnya AI. Justru sebaliknya, ini tentang kuatnya sebuah kemitraan. Dan disinilah pelajaran utamanya. Kuncinya ada di konsep yang namanya kalibrasi bersama. Ini tuh proses di mana manusia dan AI saling cek dan recheck. Manusia memvalidasi kerjaan AI, dan AI membantu manusia dengan kemampuannya ngolah data super cepat. Nah, disitulah kolaborasi terbaiknya terjadi. Jadi, kesimpulannya gimana? AI itu co-pilot yang luar biasa kuat, tapi ya untuk sekarang ini pilot manusianya masih harus pegang kendali. Keahlian, intuisi, dan validasi akhir dari kita, manusia, itu masih jadi kunci yang belum tergantikan. Dan ini contoh sempurnanya peran manusia. Setelah semua analisis teknis beres, si pakar ngelakuin sesuatu yang strategis banget. Dia nutup semua posisinya buat ngebersihin gangguan psikologis. Nah ini kan keputusan yang basisnya pengalaman dan intuisi, bukan sekedar angka dan data mentah. Kita tutup dengan satu pertanyaan ini ya. Kalau kita lihat AI bisa belajar dari kesalahannya, dan kita, manusia, bisa dapat untung dari kecepatannya, apakah model kemitraan kayak gini adalah masa depan dari cara kita ngambil keputusan? Nah, saya jadi penasaran nih, gimana menurut Anda?